Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Raja Firdaus, staf SMKI wilayah HPS wilayah 1 sebelumnya. Di sini saya izin untuk memaparkan isu terkait dengan isu tuberkulosis. Oke, baik. Dari Pak Prabowo dan Gibran itu ada mengatakan bahwasanya siap melaksanakan estafet eliminasi TBC atau tuberkulosis. Prabowo Subianto jadikan program TBC sebagai salah satu isu prioritas dengan alokasinya dana 8 triliun rupiah. Nah, jadi bagaimana strategi pengawalan khususnya sebagai staf nasional gitu ya di dalam HPS. Nah, yang pertama itu eh, di sini saya ataupun kita bisa memberikan advokasi dan kampanye kesadaran publik. Misalnya kampanye edukasi melalui media sosial seperti infografis ya, video, webinar, dan tagar khusus. Misalnya seperti Ayo Lawan TBC gitu, biar viral gitu di media sosial. Kemudian juga bisa membuat program TBC Go to School atau kampus untuk menjelaskan langsung ke masyarakat. Kemudian kita bisa mendistribusikan atau penyebaran melalui pamflet atau poster di puskesmas, di rumah sakit dan tempat umum. Jadi kita pajang-pajangkan atau kita tempel lah poster terkait dengan advokasi dan kampanye. Jadi strategi pengawalan yang pertama, kita bisa memberikan advokasi ataupun sebagai peringatan lah ataupun kampanye kesadaran publik kalau misalnya TBC itu atau tuberkulosis itu sangat berbahaya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah screening dan deteksi dini di masyarakat. Jadi masyarakat itu selain tadi yang pertama tahu dia antisipasinya ataupun bisa dibilang istilah yang tadi advokasinya dan kampanyenya. Yang kedua dia harus tahu deteksi dini di masyarakat. Bagaimana tuberkulosis itu? Nah, yang pertama kita bisa mengadakan screening gejala TBC gratis gitu bekerja sama dengan puskesmas atau dinas kesehatan. Ya, yang misalnya di suatu daerah ini TBC-nya lagi tinggi gitu untuk suatu daerah. Nanti pemerintah setempat bisa membuat cek TBC gratis gitu dari puskesmas atau dinas kesehatan. Yang pertama, yang kedua bisa menggunakan tes cepat molekular atau TCM untuk deteksi cepat apakah seseorang masyarakat itu terkena TBC positif atau tidak. Kemudian yang ketiga kita bisa merujuk kasus suspek ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa mengawal isu tuberkulosis itu dengan cara pendampingan dan kepatuhan pengobatan kepada pasien TBC. Kita harus mendampingi gitu. Setelah kita tadi advokasi, kemudian screening, kita harus mendampingi pasien yang sudah terkena TBC. Kalau misalnya belum, kita advokasi gitu. Kita screening kan, kalau misalnya sudah terkena, maka kita harus mendampingi. Misalnya, yang pertama, kita bisa membentuk relawan mahasiswa peduli TBC atau tuberkulosis untuk memantau kepatuhan pasien dalam pengobatan. Jadi kita gerakkan mahasiswa-mahasiswa, khususnya di Indonesia, itu untuk memantau kepatuhan pasien dalam pengobatan, khususnya mahasiswa kesehatan ya. Kemudian yang kedua program teman sebaya untuk mendampingi pasien selama pengobatan 6 bulan. Kemudian edukasi dan dukungan moral bagi pasien dan keluarga. Jadi selain nanti emang pasien tuberkulosis ini diberikan obat, kita sebagai mahasiswa juga harus memberikan edukasi dan dukungan moral gitu bagi pasien dan keluarga. Jadi bukan hanya semata-mata dikasih obat pasien yang tuberkulosis tidak. Jadi selain dari dukungan moral dari keluarga, dari teman-teman, kita juga sebagai mahasiswa itu harus memberikan dukungan dan juga edukasi kepada pasien dan keluarga yang terkena TBC tadi. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Kita sebagai pengurus Harian Nasional Staf HVS SMKI khususnya wilayah nasional, kita memiliki peran strategis dalam mengedukasi, mendeteksi dan mendampingi pasien tuberkulosis untuk membantu mencapai eliminasi tuberkulosis 2030 di Indonesia. Dengan strategi berbasis advokasi tadi, semacam peringatan, screening, tes, dan pendampingan, serta kita juga bisa berkolaborasi tadi seperti yang saya jelaskan dan pergerakan mahasiswa. Kemudian SMK itu dapat menjadi motor penggerak dalam penanggulangan tuberkulosis aksi kecil yang konsisten akan membawa dampak besar bagi kesehatan masyarakat. Nah, dengan masuknya isi tuberkulosis dalam program prioritas pemerintahan baru periode 2024 2009 ini diharapkan membawa pada titik terang percepatan estafet eliminasi TBC di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan bagaimana cara memaparkan isu tentang tuberkulosis dan juga pengawalannya. Lebih dan kurang dari saya mohon maaf. Kepada audiens saya mohon maaf dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri.
Lillahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.